Oke. Ini kontennya yang simple aja. Ini beda dari konsep biasanya X-Band ya. Berpetualang, makan-makan, mancing-mancing. Kali ini kita buat X-Band Podcast. Oke. Jadi ini beda dari podcast yang lain. Biasanya podcast ada tamunya, ini nggak ada tamunya. Nggak ada mic juga. Ya, nggak ada mic-nya juga. Nggak ada. Dan ini kita bakal bertanya untuk semua tamu yang ada di sini ya. Semua yang hadir di sini. Jadi ganti-gantian bertanya. Oke, kita mulai aja dari yang pertama. Siapa yang mau nanya duluan? Sepertinya si Mbah dulu. Ya. Aku mau nanya apa? Tiba-tiba gitu kan. Ini seputar apa ini? Seputar apa? Bebas. Sepertinya aku aja dulu. Yang pertama, baca Quran. Pertanyaan pertama ini aku siapa yang mau jawab bebas ya. Buat kau dulu. Mau kok aku jangan gitu. Bagaimana caramu dulu pertama kali nembak cewek pertama? Jelaskan ya caramu itu gimana? Ini boleh dimakan kan? Boleh makan. Ya, kurang pasti dulu masih masa zaman mau pacaran ya. Itu SMA kelas 1 lah aku pacaran. SMA kelas 1 pacaran, cara nembaknya itu ya kaku lah. Caranya gimana? Apa yang gue bilang? Iya, Itu dia yang penting. Adek mau sama abang? Iya. Adik mau sama Mau abang. pacaran sama abang enggak? Easy, gitulah lek. Bilang pacaran langsung. Kalau mau ya mau, kalau enggak ya udah gitu. Diterima enggak? Wih, diterima dong. Oke. kurang yakin. Agak di karang-karang gitu kayak gitu ya. Iya sih, ya gitu enggak, dia enggak kayak gitunya itu. Dia pun dari chatnya ini. Astagfirullah. Dari chat. Deket kali nih. Udah cepet. Kalau aku dulu karena 2017. Karena 2017. Ngechatnya. Jadi beda dia perkembangan waktunya, Bang. Ya, Kalau terus sekarang kan kasih kayak bunga kantil gitu kan. Kalau sekarang Nembak kuntilanak kau kayak bunga kantil. Iya, kalau dulu. Bunga bang. Kalau dulu ya biasa aja lah, Bang. Ketemu di tengah COD ya kan. COD kita COD ya. SKM ya. Terus habis itu mampir ke warung. Karena di warung ini belum apa-apa ketawa. Jadi karena di warung banyak orang, jadi deket aja. Sap. Mak, janganlah nempel kali gitu deh. Ini udah ketawa aja. Terus Kamu nggak jadi cewekku? Langsung Mau. Baca bukan. Terus Tapi bisa lah karena rame orang malu. Ya udah habis itu. gak ada tempat lain gue nembak aja. Di warung. Gak ada waktu itu kan. Ya dia sama kawannya ya kan. Di situ ada peluang, di situ langsung gas. Cewek warung ini. Cewek warung di tempatmu Gi. Di warung enggak? Iya lah. Warung. Ya kan ada banyak warung sih. Warung itu kan banyak. Kita di warung waktu itu untuk berhenti membeli minum lah kan kita haus. Untuk nembak kan kita Gede haus. itu. Belilah kita Sprite. Seperti botol kecil pula itu. Iya ini berarti. Belum ada Mas Ekle. Belum. Itu rambut kau masih kayak vacuum cleaner itu. Iya, Bang. Sapu. Kalian tahu ada itu apa rambutnya Mugi. Seminggu aku baru bonding itu, Bang. Aku sengaja untuk ketemu itu, Bang. Kita tanya selanjutnya untuk Bang Koko. Bebas ya, ini podcast 18 plus ya. Bebas ya. Bebas mau ngapain bebas. Ini bukan kehabisan konten juga, memang ini kontennya. Iya. Karena aku lagi mager mau konten-konten masak-masak atau nyari-nyari kayak gitu. Tentang yang nembak cewek tadi kan? Iya, masih. Gas. Dre, Ada waktu itu tahun 2001. Enggak. Orang kalau lahir pun 86. 2007 lah. 2007 ada kenal cewek nih kan. Sekali datang namanya zaman dulu ya kan, datang rame-rame ya gitu. Ceweknya suka sama aku. Cuman karena pada saat itu aku nggak punya motor ya kan. Ngalah lawan. Iya. Ngalah sama kawan. Ya aku tahu nih ceweknya siapa. Ya aku tahu nih ceweknya dulu. Oke. Terus Sering ketemu nih Misian. Habis itu tembak lah kata kawan yang punya motor kan, udah kau aja yang maju. Kau aja yang maju. Aku gak punya motor, udah ku antarkan kata. Ku tembak jebret.
jawabannya minggu depan. Nah, malam minggu ini Iya, zaman dulu cewek kayak gitu ya. Sabar ya, kasih waktu lah 1 minggu katanya. Tiba nungguan 1 minggu, kawan yang punya motor belanggar. Walah, jadi Nunggunya lama lah ini, pas agak 2 bulan dia sembuh baru datang. Jauh berarti ini ya. Jauh lah, jauh. Inisialnya Dewi nih ya namanya. nama Bukan inisial, itu nama. Habis itu diterima lah ya. Oh. Tangan deh. Alhamdulillah. Siapa lagi nih? Mbak. Ini udah zaman sekarang ya, Bang. Enggak. Oh, yang zaman dulu lah. Dulu yang pertama. Yang pertama kali dulu belum apa kali sama perempuan. Masih ngomong. Bukan. Belum peduli kali sama perempuan. Jadi pas nonton Jarkep ada cewek suka. Iya. Nonton. Nah, terus Ada yang suka sama aku. Letaklah dulu inilah. Aku dikirimin surat, aku balas gitu kan. Main surat-suratan dulu. Lebih tua dari Koko. terus Ya udah di situ lama-lama jadian, ya udah selesai. Langsung jadian ya. Orang-orang dekat itu ya. Enggak jauh. jauh. Odi lu dia. Oke. Pengen tahu Odi kisah cintanya dramatis ini. Aku ya cewekku nggak banyak lah, beberapa bisa dihitung. Pertama kali nembak cewek ya standar aja, zaman aku itu kan tahun-tahun 15 sebelum Masehi. Pakai permen enggak? Pakai permen. Belum punya handphone men pada masa itu. permen Ya jumpa di kibotan lah men, zaman dulu ya kan, jumpa di kibotan itu kalau apa itu kayak orkes gitu lah kan. Ya udahlah, bawa ke belakang rumah. Ya lagi gitu kan zaman dulu itu. Iya, memang kan, iya. Tampar gitu. Jadi marah pula lah Ya udahlah, ya udah tembak aja lah. Abang suka deh sama adek. Abang suka sama adek. Mana ngobrol? Ya udah diterima, udah gitu aja sih. Langsung terjadi dia. masanya sama. Ya, Bagong. aku pun sama aja sih, standar aja. Cuman pertama kali memang aku kelas 3 SMP. Wah, udah pacaran gue 3 Kelas 3 SMP. Itu kejadiannya juga di sekolah. Ya sama aja standar. Mau nggak jadi cewekku gitu-gitu aja sih. Habis itu udah jadian 1 minggu udah nggak ada lagi kabarnya. Inisial lah saya. Hah? Inisial. Ayu itu inisialnya Ayu ya. Inisialnya Ayu itu. Ayu, I miss you baby. Oh ya udah pasti anaknya. Ayo apa gorengan itu? Wah, bukan. Oh beda. Oke, selesai. Wih, kau belum kau belum. Aku 2018 kalau nggak salah. Aku dari SMP SMA nggak ada pacaran. Pertama kali kenal cewek itu deket ya biniku sekarang. Jadi cara aku nembak itu kan aku nggak pedean gitu kalau ngomong langsung. Jadi kan karena aku jago ngedit, jadi aku ngedit. Tak buat satu video, tak ambil foto-foto dia, kasih teks kan. Nah, teksnya nyontek dari YouTube ya. Aku tempel. Akhirnya aku suruh dia nonton. Itu waktu nganter dia ke Medan. Ditonton dan di akhir videonya itu tulisannya mau nggak jadi pacar aku. Wah, seperti itu ya. Dan diterima langsung. Dan itu pertama kalinya aku pacaran itu. Dia terimanya pakai video juga. Ya, itu dia ngedit dulu videonya. Langsung. Oke, selesai pertanyaan pertama. Pertanyaan kedua, siapa yang mau bertanya? Nanti lah, aku mesti mikir dulu ya, tahu kan. Pertanyaan yang kedua, ini yang lagi hangat-hangatnya sekarang lah ya. Oh, tadi kan masalah percintaan, ini masalah politik. Kira-kira kalian milih siapa ini kalau presiden ya? Paslon 1, 2, 3 sekarang kan udah tahu siapa. Paslon 2. Paslon 2 Prabowo Gibran. 2. All in alam semesta 2. 3 kayak. 3. Siapa dia? Gibran. Aku masih ngambang aku sih sebenarnya. Cuman agak berat ke Prabowo tadi nomor berapa? Nomor 2, cuman agak berat ke sana aku. Sama 2. Aku juga 2 sih. Dari dulu memang aku berarti warga Gubuk itu banyak yang nomor 2 ya, Prabowo sama Gibran. Oke, berarti kita masuk pertanyaan yang ketiga. Misalkan YouTube dihapus. Wah, pertanyaan bagus nih. Ada yang ada di otakku tadi. Kira-kira kita bakal kerja apa? Oh, siapa yang mau jawab duluan? Bang Koko lah. Nah, iya. Ya kembalilah. Apa mati? Enggak lah, kembali kayak masang-masang pelapon gitulah. Oh, itu kalianmu ya? Itu. Kalianmu. Aku ngapain ya? Kuku pelapon. Hah? Kuku pelapon. Ya, kalau aku belum ada sih gambarannya kemana, cuman pastinya nyari kerja yang lain sih.
untuk bisa menyambung hidup. Selain kalaupun YouTube ini Selain udah ada dari lagi. gabus ya? Iya, selain dari gabus. Bang. Paling ya kalau misalnya YouTube baru-baru dihapus, untuk bertahan hidup pertama kali cari kerja lah dulu. Iya. Cari kerja apa aja yang ada di sini lah. Ya itu aja. Nabung ya. Nggak nabung. Oke. Ini dulu lah. Kalau aku ya udah jelas nanam padi. Mak jangan Oh iya. Petani ngerti. ini. Kalau aku ngemis lah di TikTok lah. Ngemis. Ngemis di TikTok. Kalau TikTok nggak mau, Omongan adalah doa lo, Bang. Kau. Aku paling ya buka usaha lah, Bang. Siapa? Cikari. Usahanya mah usahanya belum Kan tahu. sudah ada beberapa ayam-ayam. Iya, ayammu udah banyak, Un. Kan Apa? Usaha apa? Usaha. Ya, usaha yang enggak basi. Enggak basi. usaha yang enggak basi. Soprok. Maksudnya enggak jualan makanan lah. Oh. Yang kayak jualan-jualan kayak otahe gitu. Apa tuh namanya, Bang? Kayak grosir. Kayak otahe, kayak otahe. Kalau aku berpotensi jualan sebenarnya, Le. Jualan apa? Ya jualan makanan lah. Makanan ringan gitu, kayak cemilan-cemilan. Kapas. Apa permen kapas itu dengan Jajan. Kalau aku tadi pertanyaan ini kalau udah berhenti kan? Ya, berhenti. Berhenti ini kan misalnya Dihapus lah. Dihapus. Kan 2050 kiamat matahari. Alah. Oh, gelombang matahari. Suka kali aku kalau mendahului Tuhan ini. Kalau aku ya santai-santai lah. Udah ada kok tabunganku. Enggak lah kalau YouTube misalnya sekarang tiba-tiba dihapus gitu kan, nggak ada YouTube lagi, mungkin ya buka usaha lah kan. Tabungan kan udah ada persiapan, jadi ya pastinya usaha. Pertanyaan Bang Ben lagi. Jadi anggota dia lagi. Ada jadi saya. orang ini lagi jumpanya. Pertanyaan yang keempat, kita masuk berikutnya. Siapa yang mau tanya? Kan kemarin kan kau habis melaksanakan umroh. Mungkin itu cita-citamu yang selama ini kau impikan udah terwujudkan. Jadi kira-kira setelah ini apa lagi yang pengen kau wujudkan? Umroh lagi. Oke. Haji lah, lagi. Haji. Pertanyaan coba tuh, Bang Ben. Buat siapa nih? Iya, buat Benny aja. Buat aku aja ya. Buat Benny aja. Ya udah, oke. Jangan marah. Apa lagi ya? Umroh. Ya, pengen umroh lagi sih, pengen umroh lagi. Pokoknya berulang kali itu pengen sih. Kok bisa setahun sekali tuh umroh lagi. Kemudian ya buka usaha itu yang paling pengen sih, sampai sekarang belum terlaksana karena memang belum digerakkan juga. X-Band Mart itu udah dapat namanya. Tinggal nggerakkannya aja mungkin. Karena belum tahu juga kan. Karena belum pernah mulai bisnis, jadi awalnya itu yang agak Canggung. ya canggung atau bingung lah memulainya itu. Aku siap sih kalau memang. Enggak juga sih, aku yang enggak siap ini. Kalian aja jumpanya ya. Bisa jadi tukang orang gudang, bisa jadi orang gudang. Bahaya jadi orang gudang selip barang nanti. Terus apalagi ya? Gantian berangkat kan orang tua dulu, baru habis itu aku lagi atau keluarga lagi ya. Penting orang tua dulu. Oh, ini ada Kawan-kawan Enggak usah. Ini enggak usah. Gak usah ya. Kan kemarin X-Band trending. Semana tipsnya, Bang? Kami juga pengen, Bang. Kami upload peringkat 10 aja. Ngapusi ya. 10 ada ya. Tapi alhamdulillah lah, Bang. Alhamdulillah. Ya banyak. tetap kita syukuri. Sebetulnya aku nggak tahu juga tuh trending itu ada yang nge-DM. Bang, video camping kemarin tuh trending 19, ku cek memang betul trending. Sebelumnya ada juga kan yang trending. Konten apa itu lupa aku. Tapi audio app tuh sih. Cuman X-Band pertama kali kayaknya. Iya, kayak X-Band pertama kali untuk trending di seluruh Indonesia ya, seluruh kategori. 17 aku nonton. 16 waktu itu. 16 baru besoknya aku tengok udah turun ke 21. Kalau buat trending ya nggak tahu juga aku tipsnya. Tapi itu yang penting kalau mau trending itu penontonnya harus stabil sih. Nontonnya juga dia stabil. Kalau untuk konten camping sih memang di X-Band itu rame yang nonton. Tapi memang ngerjainnya agak mager. Karena kan ngeditnya sebetulnya agak gampang sih. Kontennya yang agak mager karena kan Ada istri. semalaman itu nggak tidur biasanya. Kemudian memang mager kontennya kalau camping itu. Tapi kalau ditonton sih videonya enak sih kalau camping itu. Suka aku. Suka apa? Suka tidur pas camping. Siapa lagi mau bertanya? Bet. Berapa gaji terbesar di YouTube yang kalian dapat? Ini abang yang nanya. Ya. Oh, tanya sama sana dulu lah. Loh. YouTube pribadi ya? pribadi ya. Ya. Pribadi 8 lah. 8. Serius. Kesana lah dulu. Ngarang. Ngarang pula. Kata bang ngarang aja apa itu? Real ngarang. Paling berapa ya? 11 lah bang, pernah 11.
Aku sih Itu kan kecil. tertinggi. Tertinggi. Bukan rata-rata. Ini setiap bulan kita beda gaji-gaji. 4,5 aku paling tinggi. 4,5 YouTube pribadi tuh ya. Itu pribadi juga. Ya. Oh, itu pribadi. Cepet kali. Aku 18 lah. 18. Paling tinggi. Paling tinggi. Di bawah UMR. Oh iya. Belum pernah gajian Bang Koko ya. Tahu berapa? Ya kalau aku udah jelas lah kan karena YouTube baru. Jadi ya masih paling tinggi 1,3 lah mesian. 3. Kalau naik mana nih? Channel pribadiku yang mana? Ada Yang Bung Ben aja lah, Bung Ben. Bung Ben dulu. Bung Ben itu berapa ya rata-ratanya? Aku jarang ngecek soalnya. Kan yang tertinggi. Tertinggi sekitar 600 sampai $700 kemarin. 10 lah kurang lebih. Kalikan 14.000 aja lah kurang lebih segitu. Itu yang Bung Ben ya, yang jarang konten. Aku mau nanya. Ya. Kita ini kan banyak rata-rata suka mancing nih ya kan. Selain casting juga ataupun apapun, pingin target mancingnya di mana itu, lokasi sama target ikannya. Karena sering nonton mancing-mancing youtuber yang di luar lah ya, di luar provinsi kayak Riau atau mana, pengennya pasti ke sana, pengen ngerasakan kayak sambaran toman lah men. Kalau aku aku itu dulu lah yang standar lah dibilang. Itu dulu. Kalau aku pengen ke laut lagi sih sebenarnya, biar pernah nggak tahan sama mabuk lautnya. Tapi pengen balik lagi aku mancing laut. Nanti Pak Tajuran apa? Iya beli. Targetnya ya yang gampang aja lah GT ya. GT kayaknya gampang. Sama kalau laut tuh aku pengennya di sekitar daerah Belitung. Aku ada kawan di sana, dia punya channel YouTube juga mancing di laut. Kalau mancing ya dapat besar gitu, GT gitu kayak tuna sirip kuning gitu. Kemudian daerah Lampung juga ada tuh, dia namanya memang khusus untuk cuma pemancing yang boleh masuk. Kalau nelayan nggak boleh masuk, takut ngerusak terumbu karang atau ekosistem yang ada di sana. Jadi yang masuk itu cuma pemancingnya aja. Mungkin daerah-daerah situ sih aku pengennya. Kita masuk ke pertanyaan berikutnya. Kita kan udah lama nih konten kan. Pengalaman yang paling mengesankan saat buat konten gitu waktu di mana? Channel pribadi apa mana? Ya, Suka hati. Aku dulu lah. Yang waktu tenggelam lah. Itu di rumah pohon itu. Yang sekarang dibuat bugi rumah gantung tuh. Kalau aku yang pertama udah jelas di Etusi kalau nyiksa Benny. Kalau Benny yang tersiksa. Itu paling mengesankan. Hah? Dendam apa? Enggak dendam, kalau pas memang dia yang lagi kalah terus kena hukuman karena Ya, soalnya sulit ngalahkan aku. dia jarang loh, hampir nggak pernah dia kena hukuman. Siapa lagi? Apa? Aku mengesankan. Hampir kesambal pete. itu namanya trailer horor. Sama enggak? Iya, Bang, aku, mangga. wih, betul-betul tobat aku di situ, Bang. Di tengah-tengah sawah. Tobat tapi enggak sholat. Sholat juga sih aku, Bang. Cuman ya Jarang. enggak 5 waktu juga. Kalau aku paling berkesan itu kalau nyiksa Mugi lagi lapangan tuh banjir. tenggelam dia dibuat. Ketawa sendiri. Kau. Aku pengalaman yang paling mengesankan itu kalau ngonten pas rame-rame kayak di waktu itu kita ngecamp di pantai yang Mugi keselak sosis. Oh, iya. Aku bertanya. Wih, akhirnya bukan sendiri. Aku kan baru lah ini. Nah, YouTube ini baru, newbie lah. Ya. Jadi cara ngadepin netizen itu gimana ini? Siapa ini? Oh, kayaknya harus kita tanya ke Geng Odeng dulu yang komennya ekstrim. Gimana cara kalian mengatasi komen-komen netizen SDM rendah itu? Kalau aku lebih ke kubiarkan. Tapi pertama ya aku respon juga, emosi juga kan baca-baca kayak gitu kan, karena orang itu kan nggak tahu kayak mana perasaan kita ketika membuat itu kan, membuat apa namanya lagi mood atau enggak, tiba-tiba udah videonya jadi ya komennya kayak gitu. Tapi kalau sekarang lebih lantak sih itulah, suka nonton nggak usah tonton, udah gitu aja, kok ribet kali. Aku hampir sama sih kalau cuman memang dari awal aku ada di Geng Odeng sama komen-komen netizen itu mau yang negatif pun ya nggak pernah ku respon, itu aja sih. Iya, lo respon aja sama komen negatif. Nggak pernah tak tanggapi ya, paling sesekali yang kalau udah parah kali nih ngina kawannya nih, wah ya itu positif itu. Aku baru dulu paling parah kalau di F2C. Pasti kena bully terus. Ya udah. Karena kok paling bisa main bola itu kan. Iya. Wajar itu sih. Udah berapa? Kasihan
weh. Udah berapa tahun main bola, ikut F2C, nendang bola masih gitu-gitu aja. Kau. Apa tadi Bang? Lupa aku Bang. Yang penting kuping Cara budek motor menanggapi picak. komen negatif. Ya, jarang ada komen negatif, tapi sepala ada. Ya sabar aja lah Bang, sambil membuktikan di next video kita bisa yang lebih baik. Alright, it's the nice one. Tetap dengan muka seriusnya itu. Dibuat-buat dia ya kata-katanya itu. Iya. Asik kali Pak. Seorang Mugi bisa Mungkin ini tukang manipulasi loh. Sebetulnya aku emosi Bang, ada yang aku balas juga abis aku hapus. Kau blokir kayak Pijay. Diblokir saat akunnya. Ya makin berkurang yang nonton dia. Kamera Bagong kayak kamera zaman Soekarno. tetap kulek. Pokoknya Cuma ada perasaan Abang gitu. apa? Cuma ada perasaan Abang. Ya lebih ke sadar diri sih, kalau aku model orangnya sadar diri aja. Ya udah. Kalaupun memang harus dibully di channelku sendiri, itu kalau kau tengok isinya love semua. Tetap love semua. Sama aku gitu. Ulop juga. Tak love juga Bang. Tapi kalau ada yang banding-bandingkan nggak tak love lah, males sama. Aku tetap love. Kalau aku yang nyebut Tetep nama kopi ya? yang baru enggak. Aku yang memang kalau yang udah parah kali ngina kawan nawa atau apa gitu kan. Itu ku hilangkan itu. Ku hapus Nah, komennya. banding-bandingan. Wah, ini lebih baik daripada sekolahan gitu. X-Band Lah ngapain di like kayak gitu? lebih seru nonton X-Band dari Mugi. Ya wajar. Wajar. Kalau aku ya awalnya makan hati juga pertama-tama itu ya, baru-baru ngerintis juga. Tapi lama-kelamaan memang udah terbiasa karena memang mau di konten apapun, di postingan apapun kayak di Instagram, TikTok yang mau yang berbau agama pun pasti ada aja tuh komen-komen negatifnya. Karena memang SDM negara Wakanda ini agak beda. Betul. Tetap ada aja itu orang-orang yang iri-iri segala macam kayak gitu. Tapi ada pernah satu komen yang apa ya, jelek-jelekkan Bang Odi waktu itu di X-Band, langsung ku balas. Intinya itu aku balasnya mau ku datangin dia. Sherlock. Ku datangin. Kau nanti gampang aku nyari lokasimu, ku bilang. Nanti ku datangin kau. Habis itu dibalas lagi, dia minta maaf. Udah habis itu enggak pernah lagi deh komen-komen negatif lagi. Takut dia apa? Ajak keren terus Bang. Gampang nyari ya, malah tak cuman nama nyari dia kan. Kayak bocil-bocil itu kebanyakan itu. Komen-komen gitu. X-Band. Oh iya, siapa? Ini. Agen Andre Gendut. Next. Pertanyaan berikutnya. Nah, aku lah. Ya gitu lah. Ini pertanyaan ini tentang Udah 30 agama menit ini. nih. Tentang agama ini. Nggak main-main ini pertanyaan ya. Iya. Jangan ketawa kau. Yang ketawa sendiri kau. Nah, ini. Nah, ini pertanyaannya buat Benny ya. Apa yang membuatmu itu pengen ke tanah suci? Karena aku ngambil sebuah kutipan gitu kan, ada orang yang mampu pun belum tentu ke sana gitu. Iya. Belum tentu ada keinginan ke sana karena katanya Allah tidak aduh lupa pula aku nih. Mana dia yang ngomongnya ya? Allah tidak apa nih? Intinya Allah itu mempermudahkan orang yang mampu, yang ingin ke sana gitu. Iya. Nah, gitulah intinya gitu. Bukan berarti dia mampu tapi bisa ke sana gitu. Nah, itu dia. Betulnya dari dulu, dari sebelum nikah itu aku udah pengen ada niatan buat umroh. Cuman waktu itu kalau pergi pasti pergi sendiri karena duitnya masih pas-pasan waktu itu. Kemudian yang buat aku pergi umroh kemarin itu waktu kita ngecamp di Sipolha. Malam jam 11 itu biniku ngechat, Mas ini yang punya travel di kisaran ini kan kawannya Anis, jadi dikasih tahu dia ini ada bulan November paket umroh tanggal 7 terus nggak pala mikir-mikir lagi ya tuh aku tuh, karena kalau mikir lagi pasti nggak bakal tertunda terus. Jadi aku bilang ya udah ayo, aku bilang, baru ditunjukkan dia itu paket-paketnya, ada paket Raudo, paket segala macam, yang aku pilih yang Raudo. Intinya memang kayak udah ada tergerak sih buat dipanggil ke sana kan, karena memang kalau aku mikir juga kalau duit ada tapi lama-lama habis nggak dipakai buat umroh sayang. Jadinya ya udah langsung berangkat. Dan memang yang buat pergi itu juga aku nggak mikirin duit sih sebetulnya. Itu memang kemarin tuh aku habis bertiga sama anakku hampir 100 juta tuh pergi ke sana.
Dan tapi aku nggak ada kepikiran sama sekali sayang duit segala macam. Kan ada orang yang mau pergi umroh tuh dia mikir sayang duit ya, nanti duitnya habis segala macam. Padahal umroh itu enggak sih. Umroh itu bukan buat kita miskin. Balik dari umroh pasti ada aja tuh rezekinya. Yang penting memang niatnya aja, diniatkan aja dulu. Siapa tahu nanti diundang. Karena kemarin ada satu travel sama aku, dia tuh bukan orang kaya, dia jual gorengan. Jual gorengan dia. Kemudian ada yang jual miso. Berangkat umroh sama aku kemarin. Itu sih salutnya juga. Mereka nabung berdua itu suami istri, jualan gorengan, berangkat umroh. Berarti kan memang udah diniatkan mereka kan, ditabung mereka duitnya betul-betul diniatkan buat umroh. Itu sih. Aku barunya katanya tadi. Bukan Allah yang kaya, tidak memanggil orang yang mampu, tapi Allah memampukan orang yang panggilnya menjadi tamu. Nah itu dia. Jadi gimana perasaan pertama kali menginjakkan kaki di tanah suci? Aku kemarin Kita sebagai muslim. Iya. Kemarin ke Madinah dulu. Bet, sini Bet, kok nguping pula Bet. Sini Bet. Sini Bet. Seru nih, seperti lo. Panjang nih. Ada gorengan ini bang. Kan aku kemarin itu ke Madinah dulu. Dia tuh ada paket yang ke Mekah dulu baru ke Madinah. Nah, kebetulan aku kemarin ke Madinah dulu baru ke Mekah. Beda sih suasananya. Pas udah nyampe di bandara itu udah buka jendela kan, jendela pesawat tuh lihat lampu-lampu di Madinah itu, aduh merinding coy rasanya. Nggak nyangka juga bisa sampai di sana. Kemudian aku ke hotel. Kan ada tuh di video tuh yang pertama kali aku turun dari bus kan aku bilang bismillah pertama kali ngijak tanah Madinah, tanah haram. Perasaan pertama itu yang paling buat bergetar itu merinding waktu sholat subuh. Karena kemarin tuh aku datangnya udah lewat sholat isya itu, sholat subuhnya baru berjamaah aku di dalam. Pertama kali dengar suara imam masjidnya itu, waduh, yang dia nyuruh buat meluruskan sama rapatkan barisan. Kan sound sana bagus tuh, di setiap tiang itu ada sound, ada speakernya tuh. Nah, kalau di sini kan ada storing dia kan. Kalau di sana kan suaranya kayak udah kayak apa? Speaker apa sound session. Nah, kurang lebih kayak gitu. Konser lah. Ya, soundnya itu udah bagus sekali. Dan pertama kali masuk Masjid Nabawi itu sih luas sekali, luas, cantik. Kalau aku sarankan sih buat yang umroh pilih paket itu pertama ke Mekah dulu sih. Ke Mekah dulu. Kemudian baru ke Madinah, habis itu pulang. Tapi tergantung orangnya sih. Kalau dia fisiknya kuat, dia ke Mekah dulu. Karena kalau kita turun di Mekah dulu, itu kita paling istirahatnya sejam apa 2 jam itu kita langsung tawaf ngelilingin Ka'bah. Istirahatnya cuma segitu doang. Kalau di Madinah kan kita kan istilahnya kayak apa jalan-jalan kayak wisata gitulah. Itu memang tempatnya santai, lebih bersih, sama suasana di Madinah itu memang lebih bagus daripada di Mekah. Itu yang aku rasain ya. Cuacanya juga lebih enak di Madinah, kemudian lebih rapi juga sih. Karena mungkin di Mekah itu yang buat agak beda itu dia rame, jutaan orang di situ kan. Jadinya suasananya agak beda. Jadi intinya di Madinah sih. Menurutku yang paling berkesan itu selama umroh kemarin itu di Madinah, di Masjid Nabawi. Kan kita kontennya makan-makan, habis itu mancing. Kira-kira orang abang ada pengen nggak konten-konten yang lain? Konten Maksudnya baru gitu. Konten baru lah. Konsep baru. Konsep baru. Ada pengen nggak? Kira-kira, konten apa itu? Apa itu? Kalau abang pinginnya kayak buat cerpen-cerpen gitu, cerita pendek gitu dia. Oke, makasih abang. Mencuri rupanya dia. Mencuri dia, pertanyaan mencuri. Abang apa? Kan tadi cerpen. Film pendek, Short movie. Iya, short movie. Hilang orangnya. Aku gak punya channel ngapain? Jalan-jalan, buat vlog jalan-jalan gitu ke tempat wisata-wisata yang kayak Mbak Kayu. Kalau aku apa? Coba. pengen aku bikin satu spare fishing, satu lagi Apa? spare fishing. Nembak ikan dalam sambil berenang. Ada satu lagi pengen aku. Master nembak jipik itu. Master spare fishing lebih dalam. Kalau satu lagi pengen beli kereta Trabas, habis itu bikin konten motovlog, jelajah ke dalam-dalam yang agak-agak horor. Makasih ya Gi ya. Makasih. Jangan dicontoh. Makasih Gi. Kayaknya abang kali memang jalan-jalan horor tuh Gi, emang Gi. Aku apa ya? Aku pengen buat video apa dokumenter sih. Setia dengan brand ini. Kalau tawaf itu boleh waktu kapan aja apa ada waktunya? Kalau baru nyampe Mekah nih, tawaf yang wajib
itu misalnya kita baru nyampe sejam 2 jam itu langsung tawaf wajib. Habis itu ya udah selama kita di Mekah itu ya boleh tawaf mau berapa kali, mau 100 kali pun nggak apa-apa. Yang penting enggak. Yang penting masuknya itu harus pakai kain ihram. Kain putih itu. Iya. Itu kan katanya nggak boleh pakai apapun. Itu kalau ini kita kan kemarin aku dari Madinah mau ke Mekah ngambil mikotnya itu di Bir Ali. Itu udah ngambil mikot, habis itu udah tuh semua larangan umroh itu berlaku. Salah satunya nggak boleh pakai wangi-wangian. Laki-laki nggak boleh nutup kepala, pakai topi, peci, nutup kepala pakai gorden di bus itu, biasanya ada gordennya tuh, tutup gitu itu nggak boleh. Kemudian pakai yang berjahit-jahit kayak kolor, baju, nah itu nggak boleh. Mikot itu telanjang. Mikot tuh ngambil niat. Apa ada itu tengok kayak gini ketawa ini. Oh, ada pertanyaan dari si agen ya, Andre Gendut. Di balik kamera itu baru buka. Dia nanya apa tadi manasik? Apa itu manasik dan kapan? Kapan aku nggak tahu. Manasik itu ya pelatihan sebelum berangkat umroh. Kemarin aku sekitar berapa ya? 4 hari atau berapa sebelum berangkat itu manasik di Kisaran kan udah ada tuh replika Ka'bah. Jadi di situ dijelaskan tawafnya itu mulainya dari sudut mana, terus apa yang dibaca, kemudian sa'i, kemudian larang-larangannya. Nah, kalau tawaf yang pertama ini kalau kita baru nyampe di Ka'bah ini, laki-laki perempuan itu nggak boleh megang Ka'bah. Kenapa coba? Kenapa? Karena larangannya kan kalau kita udah ngambil mikot itu kita nggak boleh pakai parfum atau wangi-wangian. Nah, sedangkan di Ka'bah itu hampir beberapa waktu sekali itu selalu dikasih wangi-wangian. Jadi kalau kita nyentuh ya udah batal. Kejadian lucu ada. Iya. Di kebanyakan aku di Mekah. Oh, di Mekah. Kejadian lucu banyak di Mekah. Pertama di depan hotel lagi duduk aku kan merokok. Duduk di dekat portal. Oh, di sana masih bebas merokok? Sebetulnya iya masih bisa sih merokok. Cuman nyari belinya itu yang susah. Aku aja nyari korek sampai ke kayak mall-mall gitulah, sampai ke lantai paling bawah, ke ujung di bagian listrik. Itu aku dapat koreknya satu. Kalau rokok sih kebanyakan yang jual ini orang TKI. TKI kebanyakan yang jual. Itu pun rokoknya rokok Marlboro, Sampurna, Dunhill, rokokku nggak ada di sana jual. Tapi sebenarnya kan untuk jamaah yang pergi ke sana kan nggak masalah sebenarnya merokok kan? Nggak apa-apa. Kejadian lucunya itu waktu duduk depan itu kan ngerokok, ada anak-anak berdiri deket portal. Jadi portal terbuka nih. Yang buka tutup portalnya satpamnya nggak tahu ada dia, langsung diturunkan dia. Tang. Bunyi ketang. Anak tuh gini aja, diem aja. Habis itu dipanggil dia, dikasih air minum. Orang Arab gitu lah, pokoknya muka-muka Arab gitu. Terus pas habis sholat maghrib di dalam Masjidil Haram lantai 2 aku tuh ingat aku. Kalau nggak salah di lantai 2 habis sholat maghrib nunggu sholat isya duduk kan sana banyak burung merpati. Burung merpati kan bebas berterbang-terbangan, nggak boleh ditangkap, nggak boleh disiksa, nggak boleh dibunuh. Jadi di atas itu ada burung merpati satu. Depanku ada orang Turki baru datang dia kayak dari travel gitu, rombongan duduk di depan kami. Orangnya ramah, senyum-senyum, salaman, duduk di depan kami. Aku nengok di atas burung merpati, nggak lama terberak burung merpati di sininya. Teplek didikiran dia, dicium dia. Habis itu kesenyum-senyum dia, pergi dia. Orang Turki gitu juga kok. Iya, kira orang Indonesia. Tetap dicium dia ya. Iya, tetap dicium ya. Gitu kan. Biasanya orang Indonesia kayak gitu. Apa ini? Nggak yakin dia akan dicium gitu. Baru habis kejadian itu aku nonton bola. Waktu itu lagi match Liverpool. Cuman aku satu-satunya orang yang nonton bola depan Ka'bah. Nonton Liverpool aku. Taruh apa di sini. Baru gak lama ada datang orang mana? Uzbekistan atau mana? Ditegur dia pakai bahasa Arab. Nggak ngerti aku bilang. Nggak ngerti aku. Baru dibilang dia, this important katanya, ini lebih penting katanya, nunjuk ke Ka'bah. Oh ya, oke. Habis itu aku redupkan cahayanya. Nonton lagi aku sampai habis. Liverpool menang waktu itu lawan Brentford ya, ingat kali aku. Lawan Brentford. Tetap nonton aku sampai habis karena nunggu waktu isya itu masih ada 40 menit lagi nggak salah itu. Karena kalau keluar masuk lagi agak susah dapat saf karena penuh. Kalau mau dapat saf sholat di dalam Masjidil Haram itu datangnya ya minimal itu ya 40 menit atau 1 jam sebelum.
azan kita udah masuk. Tapi kalau di Masjid Nabawi sih biasanya aku 30 menit sebelum azan masuk tetap dapat sapnya. Kecuali sholat Jumat. Sholat Jumat itu aku datang jam 9:30. Mulainya itu jam 12 nggak salah. Jadi aku ya di dalam masjid itu. Tenang tempatnya. Kalau di kok nggak kebagian. Kemungkinan dapatnya di luar. Di luar pun di jalanan sana. Sampai ke jalan-jalan. Sampai ke jalan-jalan kalau sholat Jumat. Rame kali. Apalagi waktu sholat Jumat di Mekah. Kurasa 1 juta orang ada itu. Nggak selesai orang keluar dari Masjidil Haram itu. Ada aku hitung 1 jam itu. Nggak selesai orang keluar. Rame kali. Pokoknya sholat Jumat di Masjidil Haram, Masjid Nabawi itu selalu rame sih. Kalau kita kan sholat Jumat di sini datang kau jam 9 di sini. Iya, nggak ada orang. Nggak ada orang. Paling ya ini marbotnya aja. Iya, marbotnya pun belum datang. Datangnya jam 9 kok. Berarti setiap hari 100-an juta rasanya. Enggak ratusan juta juga lah. Gila bang, enggak bocor cakap Sejuta lah. Sejuta ratusan ribu gitu lah mungkin. Sejuta. Tapi itu nggak pernah berhenti. Misalnya kita datang, habis itu udah jadwal kita pulang, nanti ada yang datang berapa jam kemudian, nanti ada yang datang lagi berapa jam kemudian. Iya. Nggak berhenti lah bang. Nggak berhenti. Yang tawaf itu nggak berhenti. 24 jam nggak berhenti kecuali pas sholat fardu itu baru dia berhenti tawafnya. Habis itu lanjut lagi. Jadi kalau di sini jam 5 ini kan. Di sana jam berapa, Bang? Jam 5 apa nih? Ini jam Sore. 5 sore berarti sana dikurangin 4 jam, jam 1 siang. Jadi jam Abang di sana jam berapa? Jam tanganku masih jam Indonesia, jam HP dia udah otomatis. Kalau HP ngikutin negara. Ya, otomatis HP. otomatis ngikutin negara. Jamku bisa diatur nggak nih? Bisa, putar-putar aja. Dari belakangnya dibuka diputar. Agama Ini ini. kau tengok jam kau ini lebih parah dia ini. Ini ada duit 50 juta. Mau ditambahin kau nih. Kau mau pilih umroh atau buka usaha? 50 juta. Kurang lebih anggap elas gitu untuk 2 orang kurang lebih ya. 50 juta. Untuk umroh apa untuk Usaha. Pilihan sulit. Apa? Memang kita kalau misalkan kita usaha terus uangnya lebih banyak lagi, kita bisa umroh berkali-kali. Kalau usahamu berhasil. Kalau tumpur ya kita nggak jadi ya kan, utang bank lah. Nah, jadi kau milih mana? Duit buat usaha atau umroh? Kayaknya umroh lah. Kayaknya ya. Umroh. Awak dikasihnya untuk umroh ya langsung umroh. Kan pilihan untuk umroh atau untuk usaha. Untuk umroh langsung. 50 juta habis Bang kita ke TF di Bang. Di TF Bang. Ya udah TF lah 50 juta umroh kok. Usaha dulu lah. Usaha niatnya untuk umroh. Ya itu kan tadi dia udah bilang kalau tumpur semana. Iya. Kita kan nggak tahu. Niat kita kan baik sih. Enggak. Nanti kau pakai buat top up pula. Astagfirullahaladzim. Gagal 50 juta Bang. Bet. Ada 50 juta usaha apa umroh? 100% umroh. Umroh ya. 100% ya. Wah, tidak ada keraguan itu. Oh, Iya sama. Umroh ya. Aku Karena orang jabat terakhir. usaha lah. usaha. Usaha. Karena jabat terakhir. Oh, enggak. Ya kan ada pilihannya. Usaha, Bagus iya. itu jujur. Ada pilihannya. Karena uangku cuma 50 juta gitu. Iya, bagus jujur. Jadi Bang gimana? Usaha dulu usaha. Oke lah, selain misalnya ke Mekah, ke Ka'bah atau apa tanah suci, tempat lain yang pengen kau kunjungi. Tempat lain yang pengen ku kunjungi. Pengen kali kau ke sana. Mana kau? Tempat wisata pun boleh. Wisata, suka lah. Negara Memang bebas. tengok. Memang tengok. Apa lagi? Swiss paten, Swiss. Ya, Swiss. Swiss paten. Terus di Indonesia ada yang paten juga itu Bang. Dia pulaunya kayak gini bulat. Ada apa itu Bang? Pulau Seribu. Raja Ampat. Pokoknya ada kayak bulat-bulat. Nah, gitu. Raja Ampat. Raja Ampat. Paling lah. Paling Itu paten tuh Bang. Raja Ampat mana bulat-bulat. Entah lah ya pokoknya Karang, kayak gitu lah kayak karang tuh. pinggiran laut. Ya Karang Raja Ampat itu. Iya, nah itulah. Terus mana lagi? Gimana lagi? Banyak ini. Cak satu aja yang paling. Yang paling paling pas. baru aja biar aku mikir. Apa enggak dioper orang? Kalau 1M ya yang pertama Bukan 1M. Negara selain misalnya kau udah umroh nih. Misalnya kita anggap gitu aja ya. Setelah itu kau pengen kemana? Negara yang paling pengen kau kunjungi? sebenarnya aku yang paling pertama pengen keliling Indonesia sebetulnya. Masih Indonesia. Kau Masalah sih. Kalau luar negeri, suka hati. suka hati.
Jogja, aku gak Jogja and Jepang. Pulang kampung. Oh iya. Turunan Jepang ini. Kau mana? Bet. Kalau luar negeri. Ya, suka aja lah. Luar negeri aku pengen Austria. Ya, oke dekat-dekat Swiss lah. Oke. Kehidupannya kayak masih sama kayak gini gitu. Aku agak berat sih nih antara Rusia sama Swiss ini. Rusia? Iya, aku nyari cewek kok. Wah, tahu kali aku nih. Enggak, bukan perempuannya aja. Tapi ada juga kayak gitu kan. Bukan perempuan. Ya enggak pengen aja. Aku pengen ke Rusia itu karena ini sering nengok apa? Dulu siapa Vicky Naki. Bukan, itu mana Rusia. Mana Rusia, Inggris itu. Hah? Enggak, dulu kan sering nengok Vicky Naki kalau pakai bahasa Rusia. Jadi kayak pengen gitu, apa ngobrol sama orang Rusia dari Umi TV. Apa itu bahasa Rusia bahasa? Enggak tahu. Pripet bang, pripet. Bahasa Rusia apa? Selepet. Tapi kayaknya lebih berat ke Swiss aja sih. Swiss. Ya Swiss aja. Aku nggak apa-apa. Ikut kita. Pengen ke apa? Kolombia aku lah. Kolombia. Aku tahu passionmu memang gitu memang. Pakai kolor abangan. Iya Kolombia aku. Pengen. Kok botain kan terus Latina itu men. Bang. Rino atau nih bang? Kalau pengen mana men? Live streaming ini. Aku Mana El Salvador? Turki pengen. Kapadokia. Terus Swiss udah pasti Swiss. Terus mana lagi ya? Sama ke Inggris lah, aku pengen ke Anfield. Nah, itu aja. Ya ini baru pas kalau kau bilang tadi taksi itu. Inggris. Dia lain taksi, fake taksi. Iya, betul. Kalau Asia. Jepang. Ya udah pasti ya. Pasti. Taiwan kan. Ini aku Maldives. Oh, Maldives. ya Maldives tahu. Asia Jepang lah bang. Jepang. Udah lah, bareng aja lah kita. Nanti Minamino. Iya sih aku pengen. Kalau Indonesia pengen ini lah ke apa? Labuan Bajo. Waktu itu udah nengok paketnya juga aku. Labuan Bajo. Pulau Komodo itu kan? Iya, Labuan Bajo itu. Kau kan suka ndaki ini. Gunung apa pengen ndaki di Indonesia ya? Indonesia ya. Yang kalau aku yang masuk Summit. Jangan suka hati dia lah. Jawaban orang enggak usah ngatur-ngatur lah Gus lah. Tadi aku pengen ke Merauke suruh ke Sabang. Ya iyalah, ngapain kau ke Merauke? Sabang belum. Oke, lanjut. Gunung Prau aku. Itu di Jawa Tengah kalau nggak salah, karena dari atas itu kita bisa nengok sekitar 3 gunung. Kalau pas dapat momen bagusnya. Itu gunung apa aja? Salah. Enggak lah bodoh. Enggak harus pakai bodoh, bisa enggak kau? Cermai, Gunung Slamet, baru sama Merbabu ya kalau nggak salah, dia berderet-deret gitu. Cantik kali tuh. Sama ada padang ininya. Padang Mondang. Ada Padang Sapananya dia. Kalau nggak salah tadi 3 gunung itu ya. Kalau tahu kalian komen lah. Pokoknya perahu. Aksesnya pun nggak sulit men, katanya naiknya cuma 2 jam gitu. Kau mau yang gampang-gampang gitu maksudnya. Tapi kata mendaki. Tahu mana toh? Aku belum ada sih karena memang udah apa ya, bilang capek nanti sombong pula Pak ini. Berhenti dalam mendaki ini. Enggak juga, mau tapi enggak punya pilihan kalau untuk mendaki gunung. Mungkin kalau ada orang ngajak ya ayo aja gitu aja modelnya. Oh, aku. Rinjani. Indonesia Rinjani. Ya, aku Rinjani juga. Rinjani. Bisa Indonesia. Agung juga Rinjani. Oh apa? Sukuhit. Oke sih, kalau memang itu keinginanmu. Enggak, nanti tiba-tiba besok upload nih dia di Pusuk Buhit udah. Selo ya, aku nggak bisa absen berarti sana. Rupanya dia kesana langsung masuk tim SAR 7 hari. Ngecek kali. Pencarian Mugi di gunung Pusuk Buhit. Rupanya dia dibuat di bawah udah membuat goa. Enggak tempat ngambil air yang di bawah itu. Iya. Ya itu di renov dia, kasih atap. Enggak jualan. Misalnya banyak duit nih, kalian mobil apa yang pengen kalian beli sekarang? Mobil impian. Ya. Apa? Siapa? Sukati. Banyak duit, pokoknya banyak ini. Banyak ini berarti Supra unlimited. Nah, kecukupan apa Supra yang gampang. Aku Ford Mustang. Aku pengen tuh. Impian itu. Aku pengennya Mitsubishi. Ya, Lancer yang Pajero. Evo berapa itu yang terbaru? Pajero lumayan sih Pajero.
Ini itu di belalui nengok. Sampai nengok Google. Iya lupa. Beli dump truck 10. Ada aku ini. Itu apa ya? Kalah habis baterainya itu. Apa? Mana yang Oh, Mazda. Aku Mazda. Mazda lumayan Mazda. CX berapa ya? CX-5. Bukan, CX-3 atau apa? CX-5 cantik lah pokoknya. Mazda. Oh, Gong. Expander. Excel. Punya bukan kan sekarang sport. Ganti ke Excel. Iya, Excel turun lagi. Iya. Turun jadinya. Apa ya? Mungkin dari inilah pabrikan BMW mungkin atau Mercy. Intra. Iya, itu Mercedes. Bos itu Ya, simpati Star. Star. Itu Mercedes loh, jangan Memang salah. betul. Jangan Jadi salah. betul ya. Kan enggak salah. Ya kok kan Mazda tuh bisa juga itu kan Mazda tuh kan. Oh iya. Mazda tuh. Kalau aku Maskel sih. Hah? Ada sama kayak Mustang itu kayak mobilnya jering. Kalau Mustang diikat dia. Oh, ini yang unlimited ya. Kalau yang pas-pasan Udahlah dari tadi kau nggak jawab. Udah hilang tadi kau udah. Udah nggak ada lagi duitmu habis udah. Lamaan kau. Jadi kasih duit suruh milih kok lama kali. Civic Turbo. Wah, Civic Turbo. Agak standar ya. Agak standar ya. Satu lagi nih, closing. Udah sejam 18 menit. Panjang podcastnya dia. Podcast. Kalah di podcast Dedi nih. Jadi beca. Satu lagi pertanyaan buat penutup. Kan punya channel nih masing-masing. Kalau bentar lagi kan 1 juta gitu. Apa planningmu ke depannya gitu? Setelah 1 juta. Untuk dia juga mungkin 100.000 nanti ke depannya apa? Ya, aku mau nanya. Planningnya ya, kalau udah 1 juta, 2 juta. Enggak, untuk isi kontennya gitu. Oh, bilang lah. Isi kontennya yang pasti apa ya? Nggak ada juga sih, belum ada rencana kayak gitu. Masih fokus di yang sekarang ini, cuman pengen lebih memperbaiki kualitas videonya sih aku. Ini masih agak kurang sih, aku kurang puas. Mungkin nanti mau upgrade lagi next time ya. Aku ya, karena tadi Benny kurang puas dia, mungkin aku bisa mintain 1. Itu planning ke depan. Planning ke depannya itu enggak lah. Aku mungkin kalau ke depan ya 100.000. Sekarang kan aku kalau untuk masakan seringnya simpel, lebih ke explore apa yang ada di sekitaran desa ini atau mungkin keluar. Itu aja lah mungkin. Enggak. Kalau aku tetap lebih murah. Tetap yang murah lagi. Iya, apa namanya, lebih explore ke tempatnya, makanannya nomor 2. Kalau aku ke situ sekarang lebih asik. Itu aja. Yang pertama tempat, yang kedua baru makanan. Iya, betul. Lebih kejualnya ke kegiatannya gitu, kegiatannya. Daripada makanannya. Kayak channel Ria SW. Tahu kok? Tonton itu. Dia cewek itu. Dia sering ke beberapa negara, nanti dia nge-explore makanannya kayak gitu sekalian liburan ya. Kurang lebih kayak gitu lah dia. Aku ini kan lagi nyari hantu. Mungkin kedepanan jual hantu lah. Ketangkepi terus kejual itu kayaknya. Menambah pendapatan itu. Oke, mikir lagi. enggak orang bapak banyak Gua keluar tuh, maju lagi. Udah. Nonjo itu. Lempar lagi. Aku ya paling pengen beli GoPro sama Sony kayak gitu, biar kualitas videoku sama kayak XB. Sulit lah, harus beli 5 juta lagi kalau beli aplikasi edit videonya. Iya sih. Belum laptopnya lagi. Ya udah planning videonya aja. Aplikasinya 5 juta, laptopnya 30 juta, 35 nambah. Ini kamera 50 juta sama lensa ini 10 juta, udah 100 juta kurang lebih kau. GoPro aja lah. Lemes langsung hilang darahnya. Gak jadi lah. Udah. Arok dapat 6. Oh iya, bling. Kau. Maju lagi, Bang. Aku ya beli kamera lek capek lah dia bilang kualitas standar di bawah standar. Ya, karena memang penting sih. Karena kita kerja itu di dunia yang ditonton orang banyak. Jadi kalau ada duit lebih harus diusahakan untuk di-upgrade sih. Kenapa aku bolak-balik beli kamera? Memang karena aku mau nge-upgrade video. Karena sayang kalau penontonnya banyak tapi kualitas video gitu-gitu aja kan kayak rasa berterima kasih sama penontonnya itu jadi kurang. Kalau kita upgrade kan mereka nontonnya lebih enak, kita juga lebih puas gitu loh. Jadi kurang lebih seperti itu. Kenapa aku selalu beli kamera, kalau ada kamera baru yang aku suka, kalau sanggup juga aku beli itu. Kayak GoPro ini berapa kali ganti. Kemudian itu Sony sebelumnya kan pakai Canon tuh.
aku ganti ini. Kemudian ini beli lagi DJI Osmo Pocket 3. Ini memang khusus buat low light ya. Aku beli khusus buat di Mekah kemarin, di tanah suci kemarin, khusus karena low light-nya itu bagus coy. Makanya aku beli. Nah, kalian nontonnya kan kemarin tuh aku buat itu resolusi 4K. Jadi kalian puas nontonnya, jernih kali kalian bilangnya. Itu tujuanku beli itu buat memanjakan mata. Sama aku juga puas ngerekamnya. Bagusan DJI Osmo kalau untuk low light rekam malam, tapi kalau untuk siang, untuk sport kan udah beda. Ini pocket, ini sport. Kalau untuk sport lebih simpel yang ini. Kalau pakai GoPro, saranku ya beli atau beli yang terbaru, lebih lengkap, sportnya bagus, low light-nya bagus, itu Insta360 S Pro. Ini bukan endorse ya, aku kasih tahu. Harganya lebih murah dari GoPro yang punyaku ini. Kurang lebih 8 juta. Itu udah dapat paket yang paling tinggi. Low light-nya bagus, kameranya lebih kecil, bisa super view, lensanya wide, tahan air, lensanya bisa di flip ke belakang ke atas. Bisa. Jadi kalau daripada kalian beli GoPro, mungkin kalian cek dulu lah. Itu tadi yang gue bilang, Insta360 S Pro. Sudah selesai? Sudah. Oke lah. Ini rekamannya udah 1 jam 24 menit ya. Konten terlama yang kita buat. One take itu, kamera nggak mati-mati. Ini udah habis tadi baterai 1 ini juga udah habis. Mungkin kalau diedit ya kurang lebih dapat durasi 40 menit 50 menit. Udah mantap lah ini ya. Jadi terima kasih buat kalian yang sudah nonton X-Band Podcast iseng-iseng hari ini untuk menemani waktu kosong kita di gubuk. sama sekaligus Q&A antara kita ke kita lah, kurang lebih seperti itu. Terima kasih yang sudah nonton, sampai jumpa di video berikutnya. Bye.